Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika budaya tertib di lalu lintas yang disusun oleh Nita Rahmania dan Miming Suryoningsih dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Etika adalah suatu adat kebiasaan yang berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat yang mengatur hubungan antara kelompok manusia. Etika memiliki norma-norma positif yang mengatur manusia untuk bersikap santun. Jika setiap orang memiliki dan mematuhi etika, maka hidup ini akan berjalan lancar. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jadi, pergerakan kita dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat transportasi melalui ruang jalan bisa dikatakan sebagai lalu lintas. Berikut merupakan bentuk-bentuk etika berlalu lintas. Yang pertama, persiapan berangkat. Komponen yang perlu diperhatikan: rem berfungsi dengan baik, roda tidak ada yang rusak, tekanan pada angin mencukupi, lampu utama dan sein berfungsi dengan baik, kaca spion dapat berfungsi dengan baik, dan bensin serta oli juga cukup. Yang kedua, mengemudi kendaraan. Bagi pengendara mobil, memasang sabuk pengaman. Pengendara motor menggunakan helm berstandar SNI, menggunakan jalur sebelah kiri, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, menyesuaikan kecepatan yang diperbolehkan, dan menyalakan lampu utama. Menyalip dan melewati kendaraan lain. Menyalip kendaraan lain jika mempunyai jarak pandang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Tidak boleh menyalip kendaraan lain pada persimpangan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau perlintasan kereta api atau kendaraan lain yang berhenti. Memberi ruang yang cukup untuk kendaraan yang sedang menyalip. Membelok. Pengemudi yang akan berbelok, berbalik arah atau berpindah lajur wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberi isyarat lampu. Memarkir dan menghentikan kendaraan. Setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan kecuali terdapat rambu larangan berhenti atau marka jalan yang bergaris utuh pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Di jalan tol, apabila akan memarkir kendaraan di jalan, parkirlah kendaraan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah jalan. Surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi untuk kendaraan perseorangan digolongkan menjadi 5. 1. SIM A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg. SIM B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. SIM B2 berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandeng lebih dari 1.000 kg. SIM C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor dan SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Mematuhi rambu lalu lintas. Rambu-rambu berfungsi menunjukkan kepada kita kondisi jalan sehingga kita dapat mengondisikan kendaraan dengan baik. Jika kita mematuhi rambu-rambu, maka kita akan selamat serta lancar dalam berlalu lintas. Pelanggaran etika berlalu lintas dikarenakan 4 faktor. Yang pertama, yaitu faktor human. Tidak disiplin atau melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas, misalnya melanggar lampu traffic light dan marka, parkir sembarangan, rem mendadak, ngebut, dan sebagainya.
Emosional atau tidak sabaran, mungkin karena tergesa-gesa, kejar tayang, atau ada hal yang sangat penting mendadak dan sebagainya. Daya konsentrasi berkurang, sambil bicara, menelpon, melamun, berhayal, dan sebagainya. Kurang terampil atau cekatan dalam mengemudi, mengantuk atau lelah, mabuk dalam pengaruh obat atau minuman, kesehatan atau kondisi tubuh yang kurang fit. Yang kedua yaitu karena faktor kendaraan. Kendaraan tidak layak jalan, ban tiba-tiba pecah, ring blong, lampu tidak berfungsi atau tidak ada, melebihi muatan, bukan peruntukannya, yaitu ban dan bodi modif yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu karena faktor jalan. Jalan sempit, jalan licin, setelah hujan, banjir, ada ceceran minyak atau oli dan sebagainya. Jalan bergelombang, tikungan tajam atau tanjakan menurun, jalan terlalu mulus yang bikin pengendara merasa sangat nyaman, akhirnya malah jadi lemah. Dan yang keempat yaitu karena faktor cuaca, seperti berkabut, hujan, longsor, dan banjir. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.